Ngeri anjing, ngeri asli ya mah lamun sia wajib kudu nonton konten KDM anu 9 tahun yang lalu nya. Ayeuna konten eta keur diangkat dipotong ku para oknum-oknum pembenci berbalut agama berbalut hadis dibentur-benturkan lah dipertanyakanlah agama Kang Deddy Mulyadi keyakinan Deddy Mulyadi tah ieu judul kontenanya ku sia wajib ditonton ameh sia teu gagal paham ameh sia cerdas saeutik dalam bertindak dalam berpikir oke gaskeun anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga pada sehat semua ya. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan video-video yang mana video itu kita dapatkan sama-sama dari sosial media. Nah bro, ada berita soal konten Kang Deddy yang 9 tahun yang lalu katanya ada yang motong gitu kan. Cuman si AA ini juga nggak nyepil isi kontennya dan part mana saja yang dipotong gitu. Ataukah potongan tersebut itu merupakan potongan yang menampilkan intisari dari keseluruhan video itu, ataukah justru potongan tersebut terkesan ingin mencelakai citra Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita juga belum mendapat videonya yang versi Akang ini tadi katanya yang dipotong ya. Cuman ada banyak hal juga sih yang bisa kita saksikan di hari ini ya, dimana perkembangan penyelidikan KPK juga semakin berkembang semakin hari ya, dan ada juga banyak kasus-kasus lain yang akan kita tonton di video selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita langsung saksikan saja videonya. Saya kemarin seharian mengamati Pelabuhan Ratu. Yang pertama, daerah garis pantai tertutupi oleh berbagai bangunan dengan tata kelola yang sangat memprihatinkan. Sampah-sampah bertebaran di mana-mana dan tidak terkelola dengan baik. Kemudian ada bau anyir yang agak menyengat dan mungkin itu berasal dari tempat pelelangan ikan. Dan yang berikutnya adalah kita menuju areal wisata harus bertarung dengan truk-truk pengangkut bahan material tambang yang besar-besar, dan kita juga mengalami kecemasan sebenarnya. Takut truknya tidak kuat nanjak, mundur lagi. Inilah problem-problem yang dihadapi oleh kita. Termasuk juga di areal Cibadak, macetnya luar biasa. Dan kemudian angkot parkir sembarangan, lewat juga mobil-mobil besar, bertarung bahkan berhenti di tengah jembatan, menimbulkan kecemasan. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah minta pada bupatinya untuk melakukan pembenahan tata ruang, kemudian melakukan langkah-langkah penanganan terhadap berbagai problematika yang terjadi. Dan khusus untuk penanganan sampah, saya sudah meminta Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk menyiapkan tenaga pengangkut sampah walaupun itu bukan kewenangan provinsi, dan menyiapkan sistem pengelolaan sampah di pantai Pelabuhan Ratu. Dan kedepannya kami sudah melakukan survei dan penataan serta pemetaan, dan segera akan membuat DED untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Ratu masa depan. Banyak spot-spot strategis yang itu bisa dikembangkan demi kepentingan dunia pariwisata dengan mengakselerasikan antara pembangunan kepariwisataan dengan menjaga ekosistem alam dan lingkungan. Dengan cara itu sebenarnya kita bisa mengalami kemajuan, dan saya sudah meminta bupatinya untuk melakukan perubahan tata ruang agar Sukabumi terbebas dari bencana. Gunung-gunungnya tidak boleh gundul, pantai-pantainya harus terlihat hamparannya dengan indah, tidak boleh ditutupi oleh bangunan. Kemudian daerah aliran sungainya harus bersih, bangunan-bangunannya harus berestetik, dan itu harus dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Mohon doanya, kami akan terus melakukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat untuk bersama-sama menangani, menata, dan menjaga seluruh alam ekosistem pariwisata di Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya, mari beraktivitas untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat. Sebenarnya sayang banget ya kalau sekelas pantai Pelabuhan Ratu ini harus tercemar dan juga terkesan tidak terurus gitu. Kang Deddy Mulyadi langsung turun ke Pelabuhan Ratu dan menyaksikan bagaimana di sana sudah mulai berdiri bangunan-bangunan yang tidak mematuhi
aspek keramahan lingkungan gitu. Semoga kedepannya pengelolaan Pantai Pelabuhan Ratu bisa lebih baik lagi ya. Mengingat ya kita tahu bahwa Pantai Pelabuhan Ratu itu merupakan salah satu pantai terbaik lah gitu di Jawa Barat, dan banyak sekali gitu kan peminat-peminat wisatawan-wisatawan dari domestik maupun luar negeri gitu yang memang berniat dan berminat untuk berlibur ke sana. Jadi Pantai Pelabuhan Ratu itu juga adalah salah satu aset yang baik gitulah bagi Jawa Barat gitu, dan semoga kedepannya pengelolaannya bisa lebih baik lagi kepada aparat-aparat yang terkait. Setelah polemik ijazah palsu belum reda, kini Jokowi diterpa isu korupsi pengadaan bansos COVID-19. KPK memanggil 3 saksi penting termasuk ex-direktur keuangan Sritex dalam kasus bansos senilai triliunan. Kasus ini menyasar pengadaan 6 juta paket sembako bantuan Presiden pada tahun 2020 lalu. Modus korupsinya adalah pengurangan kualitas sembako yang diberikan ke masyarakat selama pandemi berlangsung. Setiap tahap terdiri dari 2 juta paket, mencakup tahap ketiga, kelima, dan tahap keenam. KPK menyebut nilai kontrak 3 tahap tersebut hampir mencapai angka fantastis, sekitar 900 miliar rupiah totalnya. Potensi kerugian negara akibat korupsi bansos ini ditaksir mencapai angka mengejutkan, 250 miliar rupiah lebih. Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT KPK tahun 2020 yang melibatkan ex-Mensos Juliari Batubara. Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Yogyakarta terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan. Setelah polemik ijazah palsu belum reda, kini Jokowi diterpa isu korupsi pengadaan bansos COVID-19. Jadi yang dikatakan oleh Tribun Network ini katanya bukan mengkorupsi bansosnya secara langsung, tapi kan kualitas bansosnya, mungkin kalau di situ ada telur, beras kan ya, itulah takaran-takaran itunya mungkin yang dikurangi, yang nyampe kerugiannya hampir 900 miliar katanya ya, karena mungkin saking banyaknya ya, jadi kali dalam satu paket bansos itu kita ngambil 5.000 aja, mungkin dikali jutaan bansos ya ketemunya tetap bermiliar-miliar gitu. Nah soal pemberitaan ini ya memang belum ada tindak lanjut lagi ya, belum ada kabar terbaru lagi gitu, baik dari media maupun dari KPK. Tapi ya semoga saja, saya doakan kedepannya pemimpin-pemimpin di negeri ini lebih bisa amanah dan jujur lagi gitu, dan tidak tidak memiliki pikiran, dihilangkanlah pemikirannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk korupsi gitu. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nuranisme Data dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti yang nggak hadir, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Prastejo, Lubowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP.
dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius. Ya, saudara, ini merupakan laporan yang disampaikan oleh aktivis atau LSM yang meminta atau mendesak KPK menindaklanjuti nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang namanya baru-baru ini masuk dalam rilis dari OCCRP terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, jadi di sini ada sejumlah tokoh ya, di headline-nya sejumlah tokoh geruduk KPK menuntut agar seluruh keluarga Jokowi itu diperiksa. Katanya ya memang dari tadi gue sempat bingung gitu, ini tokoh ini dari tokoh mana, dan ternyata si host dari Kompas TV ini nyebutin bahwa mereka itu salah satu sekumpulan tokoh-tokoh dari Ormas ya gitu. Dan bunyi dari permintaan mereka kepada KPK itu agar seluruh keluarga Jokowi itu diperiksa itu atau diadili lah gitu. Nah, intinya gini, yang menjadi landasan data mereka itu adalah survei dari OCCRP, dan mereka juga menjelaskan dan membeberkan gitu sebutan-sebutan dari OCCRP untuk Presiden Joko Widodo, tentang katanya OCCRP menyatakan bahwa Joko Widodo adalah presiden terkorup di dunia, dan juga melakukan kolusi juga nepotisme di sini, bro. Nah, semoga kedepannya akan ada titik terang ya untuk menyikapi permasalahan ini, dan kita juga ingin melihat gitu tanggapan KPK bagaimana tentang perihal ini. Penjual pecel lele. Apakah dia setiap orang? Ya. Apakah melawan hukum? Ya. Berjualan di trotoar. Perbuatannya? Ya. Jualan menggunakan trotoar. Memperkaya diri sendiri? Ya. Dapat untung, merugikan keuangan negara, iya. Trotoar digunakan, negara rugi, harus bisa disewakan. Pejalan kaki 5, maka penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Ada perbuatan memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara.
penjual pecel lele. Apakah dia setiap orang? Ya. Apakah Jadi, melawan hukum? Gini Pak, silakan Bapak-bapak kasih komentar atau tanggapan lah untuk video ini gitu. Saya udah gimana ya gitu ngelihatnya kok miris banget gitu. Jadi sekarang ini udah sejauh ini ternyata gitu pejabat-pejabat kita. Nggak apa-apa sih, memang mungkin ya penjual pecel lele itu melanggar karena berjualan di trotoar gitu. Tapi kenapa harus dianalogikan bahwa mereka itu adalah salah satu pelaku korupsi juga gitu kan? Karena berdasarkan 3 aspek yang disebutkan oleh Bapak ini tadi, merugikan negara, mencari keuntungan sendiri, dan satu lagi itu apa gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia itu merasa mulai kehilangan harapan gitu. Kenapa gitu kan para pejabat ya yang memang notabene-nya mereka seorang intelektual gitu bisa sampai sejauh ini cara berpikirnya. Tapi kan karena mungkin mereka seorang intelektual ya, kenapa mereka sampai bisa memikirkan hal ini, bahkan tukang pecel lele pun bisa dijadikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Atau tukang pecel lele ini bisa kena UU tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi ya memang mereka sih kan yang buat aturan gitu. Ya kita mah masyarakat mungkin ya cuma bisa jadi korban dan dikorbankan gitu mungkin kan. Tapi ya silakan untuk kalian yang menyaksikan video ini, silakan berikan komentar atau tanggapan kalian bagaimana seharusnya kita menyikapi pemberitaan-pemberitaan semacam ini. Kita menyikapi statement-statement semacam ini. Kami sudah memberikan usut konkret, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu yang konon katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Dalam pidatomu di mimbar Politico mengatakan bahwa kalau soal UU perampasan aset ya gue pribadi setuju banget gitu, setuju banget, dan gue mungkin adalah salah satu orang yang berharap banget gitu undang-undang perampasan aset itu ya diberlakukan di Indonesia gitu. Bahkan ya gue mah berharapnya undang-undang untuk menghukum mati para koruptor itu benar-benar dilakukan di Indonesia gitu. Karena apa? Karena efeknya itu gede banget gitu ya. Efek yang ditimbulkan oleh para koruptor itu gede banget impactnya. Karena sebagus apapun visi sebuah negara gitu, sebagus apapun cita-cita sebuah negara, kalau koruptornya masih bercokol di dalamnya, maka negara itu nggak bakal pernah bisa maju gitu. Jadi kita mau apa nih? Mau hilirisasi industri, mau apa? Membuka investasi gitu besar-besaran, mau kita melakukan hal-hal yang serevolusioner apapun, tetap aja Indonesia nggak bakal pernah bisa maju karena duitnya tetap habis gitu. Jadi Indonesia bukan tidak berupaya dari dulu juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Banyak kok hal-hal yang sudah ditempuh oleh pemerintah gitu untuk meningkatkan pendapatan negara agar Indonesia kedepannya memiliki modal dan memiliki kemandirian gitu. Tapi kan duitnya habis terus gitu oleh koruptor. Ya satu orang bisa ngabisin sampai 900 triliun gitu. Ada yang 200 triliun, 300 triliun. Ya habis gitu. Habis nggak bakal pernah ngumpul modalnya gitu. Jadi ya saya harap semua masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, mari kita dukung gitu UU perampasan aset itu diberlakukan di Indonesia.
dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan. SG, anggota DPRD Jabar, digiring petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke mobil tahanan. Tersangka diduga mengemplang dana hibah untuk para atlet penyandang disabilitas dengan kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Tersangka akan ditahan di rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan dan dijerat pasal korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Enggak, ini hukumannya agak lumayan lama ya. Kerugian negara itu 5 miliar, cuman hukuman korupsinya ancamannya nyampe 20 tahun penjara gitu. Kayaknya ya memang mungkin karena di kondisinya, di kondisi urgent ya Indonesia, karena memang ada beberapa undang-undang yang mengatakan kalau korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu itu bisa malah memberatkan hukuman ya. Contohnya mungkin pada saat ada bencana gitu kan ya, COVID-19 kan bisa dibilang bencana ya, wabah gitu, bencana nasional. Ya mungkin karena beliau korupsinya pas bertepatan dengan wabah COVID-19 pada waktu itu, meskipun besarannya hanya 5 miliar sih, kalau buat para koruptor kan ya 5 miliar itu hanyalah, masih kecil lah gitu kan. Tapi ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Nah maksudnya kan kedepannya ya kalau bisa ya gini terus gitu. Jadi jangan kasih koruptor itu hukuman yang ringan gitu. Kalau koruptor udah diberi hukuman yang ringan, ya maka efek jera itu tidak akan pernah terjadi gitu buat mereka. Ya ada yang korupsinya triliunan dihukum hanya 6,5 tahun, kan itu yang justru mencederai ketajaman hukum di Indonesia. Rumah bersama orang Cianjur. Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas kasus yang cukup mengejutkan dari Cianjur. Kasus dugaan korupsi proyek PJU yang nilainya mencapai 38,6 miliar rupiah ternyata menyimpan dua masalah serius yang belum terjawab. GCC lakukan penelusuran sampai audiensi dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri. Temukan dua gawat luka untuk disikapi. Pertama, soal penetapan kerugian negara sebesar 8,4 miliar rupiah. Yang menarik, kejaksaan mengklaim ini sudah sesuai putusan MK. Tapi, tunggu dulu. Putusan MK nomor 31 tahun 2012 justru dengan tegas menyatakan bahwa yang berwenang menetapkan kerugian negara hanya BPK atau APIP seperti Inspektorat Provinsi. Jadi kalau auditnya dilakukan pihak lain, secara hukum ini bisa bermasalah loh. Nah, yang kedua, lebih mengejutkan lagi, ada pengakuan tentang titipan uang 1,5 miliar rupiah yang disampaikan secara terbuka. Yang bikin gelisah, uang sebesar ini tidak masuk ke rekening negara dan bersifat non-formal. Waduh, ini bisa jadi indikasi adanya intervensi atau bahkan kompromi dalam penanganan kasus. Jadi seharusnya apa? Kasus ini butuh audit ulang dari lembaga yang memang berwenang, yaitu BPK DON atau APIP. Selain itu, aliran uang 1,5 miliar ini juga perlu diperiksa secara menyeluruh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus ini perlu pengawasan lebih ketat dari Kejati Jabar dan Komisi Kejaksaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update kasus-kasus menarik. Jadi memang rumit ya. Kasusnya ini sangat rumit sekali sampai ada salah satu netizen yang namanya Gibran ini berkomentar semuanya kebagian, jadi pada diam-diam baik. Semoga diusut ke akar-akarnya dan dihukum berat gitu. Jadi yang sering terjadi di Indonesia kan kasus korupsi itu, misalkan ada salah satu pejabat, oknum pejabat yang korupsi. Nah itu tuh pasti menyangkut banyak sekali gitu rombongannya gitu. Banyak antek-anteknya. Karena korupsi itu nggak bisa dilakukan sendiri sebenarnya gitu. Banyak pihak yang pasti ikutan terlibat. Karena apa? Karena dia bisa melakukan korupsi kalau ada campur tangan orang lain gitu. Karena kan sistemnya itu sebenarnya ketat gitu. Karena ada campur tangan orang lain, jadi dia bisa melakukan tindak pidana korupsi tersebut gitu. Jadi mustahil korupsi ada yang dilakukan oleh hanya satu orang saja gitu. Jarang ada kasus yang terjadi gitu. Tapi kan alhasil selama ini di negeri kita yang ditangkap dan dijadikan tersangka itu ya paling cuma beberapa orang aja gitu kan. Dan ya semoga saja itu memang benar-benar pelakunya dan tidak ada yang lain lagi gitu.
terbaru dari KPK mengejutkan publik. Lembaga anti korupsi ini akan mendalami peran mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam kasus dugaan korupsi markup iklan Bank BJB. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pendalaman ini penting, mengingat posisi Ridwan Kamil sebagai pemegang saham dan pengambil kebijakan tertinggi saat itu. Ya, tentu saja ini menjadi sorotan karena menyangkut nama besar seorang mantan pemimpin daerah. Tentunya aspek-aspek dalam pengambilan keputusan juga didalami oleh penyidik, termasuk juga peran dari pihak-pihak terkait lainnya. Begitu kata Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih. KPK ingin memastikan bahwa kasus ini menjadi terang benderang dan konstruksi kasusnya semakin komprehensif. Yang menarik, KPK juga sedang menyelidiki kemungkinan adanya pengadaan-pengadaan lain selain iklan yang bermasalah. Meski jumlah selisih dana non-budgeter masih sama, penyidik tidak menutup kemungkinan ada temuan baru dalam penyelidikan ini. Perlu diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. 2 orang dari internal bank BJB sendiri, mantan Dirut Yudi Renaldi, dan pimpinan divisi Corporate Secretary Widi Hartoto. 3 tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Kin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sofan Jayakusuma. Kasus ini mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik. Siapapun yang terlibat, tak peduli jabatannya apa, harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Mari kita tunggu hasil penyelidikan KPK selanjutnya. Penulis Roy Wijaya. Jadi dilansir dari media sosial Roy Wijaya 7272 yang mengatakan di sini bahwa ada peran Ridwan Kamil di dalam temuan baru KPK katanya kan. Selain kasus iklan Bank BJB intinya. Perkara temuannya apa ya memang belum jelas ya. Tapi ya semoga saja dengan permasalahan-permasalahan di Jawa Barat yang dari kemarin itu belum sempat terselesaikan gitu. Secepatnya akan terselesaikan dan pelaku-pelakunya mungkin akan bisa dipintai pertanggungjawaban ya terkait siapa itu orangnya gitu ya. Masyarakat hanya ingin keadilan bagi masyarakat, intinya lah mungkin masyarakat hanya ingin korupsi di Indonesia ini ya tidak terus berlanjut gitu dengan besaran uang yang cukup fantastis gitu yang selama ini masyarakat dengar gitu. Dikit-dikit masyarakat dengar korupsi sekian triliun, sekian ratus miliar gitu. Ya udah capek lah mungkin masyarakat ya. Itulah harapan masyarakat supaya kedepannya Indonesia ini dianugerahi gitu pemimpin-pemimpin yang jujur dan juga adil serta cinta terhadap rakyatnya. Maka akan terjadilah keharmonisan di dalam bernegara kedepannya. Baik. Janji manis waktu kampanye kini berubah jadi korupsi 222 miliar. Nama Suhendrik sempat ramai dibicarakan saat mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Tapi kini ia ramai lagi dibicarakan bukan karena ambisi politiknya, melainkan karena jeratan korupsi dana iklan Bank BJB. Sebagai pengusaha periklanan, Suhendrik mengendalikan beberapa agensi besar, termasuk PT WSBE dan PT BSC Advertising. Lewat agensi-agensi inilah dana promosi Bank BJB disalurkan bukan ke media tapi ke kantong pribadi dan jaringan politik. Modusnya, selisih dana iklan yang seharusnya masuk ke media justru dipotong dan digunakan untuk kepentingan lain. Nilainya nggak main-main, sampai 222 miliar. Suhendrik ditetapkan sebagai salah satu dari 5 tersangka bersama petinggi Bank BJB dan 2 pengusaha lainnya. KPK bahkan menyita deposito sampai 70 miliar, kendaraan mewah dan aset properti miliknya. Waduh, bisa bayangin nggak sih kalau dia jadi wakil wali kota? Bisa-bisa bukan dana iklan aja yang dikorupsi, tapi proyek pembangunan dan bansos juga kena sikat. Jadi Suhendrik ini ya adalah salah satu dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan KPK di kasus pengiklanan Bank BJB, yang diantaranya ya 2 orang dari internal Bank BJB sendiri. Nah ada yang 3 ini ya, ini beliau ini kan gitu. Sekarang juga beliau ini mungkin sedang dituntut oleh masyarakat soal janji manisnya gitu kan. Nah baiklah kedepannya semoga aja setelah 5 tersangka itu tidak ada lagi ya kalau bisa mah gitu. Kalaupun ada lagi ya secepatnya KPK bisa menangani gitu kasus ini sampai benar-benar tuntas gitu, dan masyarakat tentunya sangat
antusias untuk menunggu perkembangan kasus pengiklan Bank BJB karena ada kasus lain yang mengantri gitu, kayak kasus dana hibah gitu. Persoalan dana hibah juga kan memang belum ada pergerakan lagi sampai sekarang gitu. Kayak tunggakan BPJS itu bagaimana gitu kan, kayak hutang Aljabar itu juga pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Nah, itu yang sering disebut oleh para netizen yang sering berkomentar di akun media sosial yang tersebar di seluruh Jawa Barat gitu. Tentunya ya itu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Masyarakat Jawa Barat menuntut 3 itu gitu. Kok bisa ada seorang pria yang pada saat itu melaporkan dugaan korupsi 13 miliar malah dia dijadikan tersangka karena dikatakan menyebarkan dokumen rahasia? Bukannya dia ngebongkar kasus korupsi, kok malah jadi tersangka? Itu yang dibingungkan oleh netizen. Jadi ada pria berinisial TY, usianya 44 tahun. Dia dulu bekerja di Basnas Jawa Barat. Dia itu laporkan dugaan korupsi yang gede banget, nilainya 13 miliar rupiah. Yang bikin miris, si TY ini bukannya dapat pujian, malah sekarang dia sendirian dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi. Nah, menurut polisi, dia nyebarin dokumen-dokumen yang katanya rahasia punya Basnas Jabar. Kasusnya dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas Jawa Barat tanggal 7 Maret kemarin. Nah, Polda Jawa Barat menetapkan TY sebagai tersangka di 27 Mei kemarin dengan dasar Undang-Undang ITE. Padahal niatnya ini untuk ngebongkar korup, sedih banget sih. Niatnya baik, tapi malah dia sendiri yang kena kasus. Ini jadi perdebatan soal bagaimana nih. Seharusnya pelapor korupsi itu dilindungi di Indonesia. Harusnya kan dilindungi, bukan malah jadi tersangka. Iya sih, memang ya juga ya. Harusnya kan para pelapor ini harus ada sebuah badan hukum yang melindungi mereka gitu. Tapi ya bukan 1-2 kasus gitu yang melaporkan korupsi malah jadi tersangka gitu. Ya banyak netizen yang berspekulasi bahwa katanya jangan-jangan aparat penegak hukumnya juga terlibat gitu kan dalam korupsi itu. Ya itu kan hanya seujuan mereka saja. Andaipun itu terjadi gitu ya biarlah gitu sih. Sebenarnya ya nanti juga mungkin orang-orang itu bakal dapat hukuman langsung dari Tuhan gitu mungkin, karena ya di dunia mah ya gini-gini aja lah intinya, apalagi tinggal di Indonesia ya kita hanya bisa menyaksikan hal-hal seperti ini ya tanpa bisa berbuat apa-apa gitu ya. Kasihan juga nih yang si pelapor korupsi yang besaran jumlah uangnya 13 miliar ini yang malah jadi tersangka gitu kan pada akhirnya, dan nggak ada yang nolong dia gitu, nggak ada yang nolong dia ya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kita juga masih butuh gitu buat hidup. Mental kita belum cukup kuat lah gitu intinya buat seperti itu gitu. Dan saya respect gitu kepada si abang yang sekarang malah jadi tersangka ini gitu ya. Semoga lah kedepannya Tuhan yang akan turun tangan langsung gitu menyelamatkan si abang ini, karena ya kita mah sebagai netizen ya cuman jadi remah-remah dan cuman jadi bahan bulan-bulanan mereka saja gitu, oknum-oknum yang di pemerintahan gitu kan. Yang korup dia hukum mati dan peti mati udah siapin. 99 untuk para koruptor, 1 untuk dirinya sendiri kalau dia korup. Kata-kata yang sangat gua kagumi banget gitu dari Deng Xiaoping, presiden China sebelum Xi Jinping gitu. Memang ya benar-benar Cina bisa mencapai di puncak kejayaan ekonominya saat ini itu berkat berkat jasa besar beliau gitu pada saat itu. Dan semoga di Indonesia kedepannya akan berlaku gitu hukum seperti itu dan akan dikaruniai seorang pemimpin yang akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor gitu. Dan itu saya yakin gitu, itulah harapan seluruh warga negara Indonesia. Pada episode sebelumnya, kalau Anda sempat nonton, saya sempat ngomong bagaimana China atau Tiongkok ya mengejar ketertinggalannya dari dunia barat. Kemarin kan ingat cerita saya, mereka mengirim pemudanya untuk sekolah di sekolah-sekolah terbaik ya, dan setelah itu waktu mereka pulang mereka difasilitasi untuk berinovasi, untuk berkarya, untuk membuat bisnis, dan itulah lahir perusahaan-perusahaan hebat seperti Tencent, Alibaba, ya kemudian ByteDance, Skycrane dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada satu lagi nih yang membuat China maju, yaitu gerakan anti korupsi total. Masih kan dulu Deng Xiaoping, ya waktu dia naik 30 sekian tahun yang lalu, dia menyiapkan 100 peti mati. Yang korup dia hukum mati dan peti mati udah siapin. 99 untuk para koruptor, 1 untuk dirinya sendiri kalau dia korup. Wah, gila itu. Sikap seorang leader begitu itulah yang membuat China bergerak maju. Karena
perubahan-perubahan apapun, transformasi apapun yang kita harapkan akan merubah ekonomi, akan membuat bisnis, akan membangun industri, omong kosong kalau kita tidak ikuti dengan gerakan menyetop korupsi. Dan inilah persoalan kita sekarang. Ya, indeks persepsi korupsi kita rendah banget. Sehingga apa? Investor aja ragu nih, ragu. Kalau negara tersebut, itu kita sebut dengan apa? Investment index atau apa gitu ya. Itu yang mengakibatkan investasi ke Indonesia itu masih kecil banget. Masih ingat ya sekarang tech company hebat itu rata-rata ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia. Mereka lebih nyaman di sana. Mungkin gara-gara itu. Mereka korupsi itu juga mengindikasi bahwa masalah perizinan. Kan sekarang itu korupsi itu terjadi karena perizinan kita itu lama dan cost-nya tinggi banget. Kan Pak Jokowi saya pernah lihat tuh dalam satu pidato beliau pegel banget. Dia bilang untuk membuat perizinan satu perusahaan energi aja membutuhkan 200 surat atau apa gitu dan waktunya lama banget 2 tahun. Inilah PR kita. Kita berharap dengan pemimpin yang baru kita bisa memperbaiki itu. Dan kita belajar dari China, nggak main-main tuh. Mereka menghukum mati para koruptor itu yang dilakukan oleh pemerintah Jadi China. yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekarang itu justru bukan belajar dari China, tapi membeli barang-barang hasil produksi China. Yang mana China sampai saat ini masih kelihatan ragu gitu buat ngembangin perusahaan-perusahaan raksasanya di Indonesia. Yang dipilih kenapa harus Vietnam, Thailand, Malaysia? Karena ya birokrasi di mereka itu tertib gitu. Jadi China juga nggak mau dong gitu kan menggelontorkan anggaran besar untuk berinvestasi di sebuah negara kalau memang kerangka hukumnya belum tertib di sana gitu, dan perizinan serta kos untuk mengurus perizinan usahanya itu masih sangat tinggi sekali gitu. Kenapa sekarang Vietnam, Thailand dan juga Malaysia itu berkembang industrinya gitu? Karena ya banyak investor-investor besar dari luar negeri masuk ke mereka. Tapi ya keadaan hukum di negara mereka juga sudah tertib gitu. Tidak banyak oknum yang melakukan pungutan liar, tidak banyak oknum yang mempersulit perizinan, serta tidak banyak oknum yang meninggikan kos perizinan itu gitu. Semoga Indonesia kedepannya bisa meniru Cina dan bisa meniru China di segala aspek gitu, baik dari cara mereka berpikir dan juga menerapkan hukum seperti apa yang mereka lakukan gitu. Karena ya seperti yang Pak Helmi Yahya bilang gitu, revolusi industri apapun itu nggak bakal pernah berlaku kalau korupsi masih bercokol di negeri ini. Ya semoga ini menjadi pelajaran ya, terutama bagi Indonesia. Bagaimanapun ya, kita ini diberkati oleh Tuhan gitu dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya mineral, kita punya minyak, kita punya aset pertanian, hasil pertanian, kita punya laut yang demikian luas, tetapi banyak sekali kita sekarang impor tergantung kepada negara lain. Mestinya kalau kita sedikit atau pelan-pelan, ya syukur-syukur kalau bisa kita buat gerakan masif gitu untuk mengurangi korupsi. Dan kita lihat ya program Pak Prabowo di poin ke-6 memang artinya memberantas korupsi. Mari kita kuatkan lagi lembaga-lembaga pemberantas korupsi kita, karena korupsi itulah yang membuat negara kita tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yuk kita sama-sama. Jadi dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki itu ya menurut Bang Helmi, kita itu bisa mencapai level yang lebih tinggi dari sekarang gitu. Makanya banyak netizen yang membuat konten di Facebook, di TikTok gitu. Arab katanya yang sumber daya alamnya hanya minyak katanya bisa sekaya itu. Kita apa yang nggak kita punya gitu kan. Minyak, emas katanya, timah, boksit, nikel kan, sampai uranium gitu, logam tanah jarang kita punya gitu kan. Tapi ya kita masih gini-gini aja karena apa ya? Karena masih banyak oknum lah yang bermain di sana, dan banyak juga negara-negara lain yang nggak mau Indonesia maju. Makanya mereka itu mencoba merasuki sistem kita untuk mengacak-ngacak gitu, sistem hukum yang ada di Indonesia, agar supaya mereka tetap bisa menekan perkembangan Indonesia, agar supaya tidak berkembang lagi, karena Indonesia itu salah satu negara yang berpotensi menjadi negara adikuasa kalau Indonesia sampai maju gitu bro. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi,
Dan saya juga nggak bisa ngebalas kalian satu persatu, hanya bisa menyampaikan terima kasih dengan setulus-tulusnya untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada kata, kalau ada kalimat yang kurang berkenan di hati Anda semua. Ya sekali lagi itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia. Kalaupun ada kalimat yang salah, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Cevi Alimuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.